Islam mundur, terbelakang. Islam hancur kalah perang di mana-mana sebab kesaktian karomah para oknum habaib pendusta. Kesaktiannya kelewat batas. Jadi saking kelewat batas saktinya, maka umat Islam hancur, kalah perang di mana-mana. Perang melawan orang-orang kafir tetapi kalah. Kalah kenapa? Karena ternyata banyak sekali habib-habib yang kelewat sakti. Saktinya kelewatan, tapi cuma di dalam mimpi. Nah, kalau cerita-cerita tentang karomah-karomah habaib yang kelewat sakti itu sering diceritakan di mana-mana. Kemudian pemuda-pemuda muslim Nusantara yang masih hijau, yang masih lugu, yang masih bersih murni, belum kena ilmu apa-apa, mereka akan percaya. Mereka akan terhalusinasi. Mereka akan berandai-andai bisa seperti Habib tersebut. Bahkan nih, seorang pembantu oknum Habib saja saktinya luar biasa, kelewat batas sakti. Coba kita renungkan. Jika para habaib itu banyak yang sakti, ya banyak yang sakti artinya tidak semuanya, tetapi banyak yang sakti. Bahkan pembantu oknum habaib saja mampu menghidupkan kembali anak kecil yang sudah mati. Jadi ada seorang anak wanita yang masih kecil sudah mati terbakar. Terbakar hangus menjadi debu. Waduh, luar biasa ini ya. Jadi sudah mati terbakar, hangus. Kalau mayatnya masih utuh sih mending, ini hangus terbakar menjadi debu. Kemudian hidup kembali. Ya hidup kembali dengan dibacakan mantra-mantra yang salah. Karena apa mantranya? Di dalam video yang kami dengar mantranya begini. Ya bintul kutub, ya bintul kutub begitu. Kutub apa ya bintul kutub? Ya harusnya kan munada mudhof itu ya bintal kutbi begitu. Ya bintal kutbi, jangan dibaca ya bintul kutub. Kemudian lagi ya zaujatul kutub begitu. Ya seharusnya ya zaujatal kutbi, ya zaujatal kutbi begitu. Kemudian lagi ya ummul kutub, seharusnya ya ummal kutbi. Sudah salah ngeyel pede menceritakan karomah-karomah kesaktian halusinasi para habaib yang meracuni para pemuda muslim di Nusantara. Inilah salah satu sebab besar kehancuran umat Islam. Kalau seandainya para habib-habib itu sakti, pertanyaannya, lalu mengapa umat Islam kalah perang melawan orang-orang kafir? Kan sakti-sakti tuh. Lalu orang mati saja bisa dihidupkan. Kan bisa berdoa kepada Allah langsung mendatangkan nuklir dari langit, begitulah. Jangan hanya mendatangkan susu dari langit, hujan susu dari langit, mendatangkan rantai emas dari langit, datangkan tuh nuklir, bom, menghancurkan orang-orang kafir. Coba renungkan, pikir dengan akal yang waras, pikir dengan pikiran yang cerdas. Ya otak ini kita harus waras, akal harus cerdas. Jangan mudah percaya dan terbuai dengan cerita-cerita oknum-oknum habaib pembohong dan pendusta. Masya Allah, cerita-cerita khurafat, cerita-cerita takhayul, ilusi, delusi yang meracuni anak-anak muda muslim di Nusantara. Sehingga mereka ini terbuai, berandai-andai, bertamani. Karena ceritanya sudah di luar batas, kelewat batas kesaktiannya. Oleh sebab itulah oknum-oknum habib seperti itu harus segera ditanyai nih. Kalau tidak bisa menghentikan cerita-cerita khurafat dan tahayul begitu, ya umat Islam di Nusantara meninggalkan majelisnya, bubar tuh bubar. Itu sudah nggak masuk akal sama sekali. Walaupun takaromah itu memang semuanya tidak masuk akal, tetapi ini sudah kelewat batas, kelewat batas. Kalau seandainya misalnya para habaib-habaib itu sakti, berdoa mohon kepada Allah tatkala perang melawan orang-orang kafir, datangkan tuh burung ababil yang membawa kerikil-kerikil dari neraka menjadi nuklir, itu kan nuklir. Orang-orang kafir porak-poranda tuh menang, umat Islam menjadi jaya begitu ya. Tapi kenyataannya nih, mulai dari Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad yang jaya beratus-ratus tahun, tapi hancur diserang tentara Mongol. Coba Mongol nih dipimpin oleh Halukan pada tahun
565 Hijriah atau 1258 Masehi. Ya tidak hanya itulah, perang salib yang berkepanjangan nih, mulai abad ke-15 sampai abad ke-17 antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir yang selalu kalah menangnya bergantian. Kalau seandainya banyak oknum-oknum Habib yang sakti-sakti mandraguna itu, seharusnya setiap perang umat Islam menang, begitu menang lah wong gampang. Kan bisa menurunkan rantai besi dari langit, rantai api, bukan hanya rantai emas. Kan bisa mendatangkan hujan, katanya hujan susu. Lah ini didatangkan hujan batu, begitulah. Coba bayangkan, umat Islam Indonesia harus waras, harus rasionalis. Ya jangan terbuai dengan cerita-cerita oknum-oknum Habib penipu, pembohong, pendusta. Yang namanya penipu, pembohong itu dosa besar. Ya, Masya Allah, banyak sekali kesultanan di dunia ini yang perang itu kalah, tidak selalu menang. Kalau Habib-Habibnya itu sakti ya selalu menang seharusnya kan. Perang salib saja kalah menang. Selama mulai dari abad ke-15 sampai abad ke-17 itu begitu. Sampai umat Islam itu kalah, hancur perpustakaan Islam diboyong oleh orang-orang kafir, diterjemahkan ke dalam bahasa mereka, bahasa Yunani, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa-bahasa orang Eropa, sehingga umat Islam akan semakin terbelakang di dalam ilmu pengetahuan. Coba lagi Kesultanan Turki Kesultanan Turki Utsmani yang berdiri mulai tahun 1299 Masehi, tetapi hancur pada tahun 1923 Masehi. Mengapa? Ya karena selalu diserang oleh orang-orang Eropa, orang-orang kafir. Orang Eropa yang kafir itu menyerang Kesultanan Turki Utsmani. Cobalah Habib-Habib yang sakti-sakti itu, doanya digunakan untuk menolong Kesultanan Turki Utsmani, begitulah. Contoh lagi Kesultanan Bani Saljuk hancur, Kesultanan Timuriyah hancur, Kesultanan Delhi hancur yang di India nih. Kemudian Gujarat juga hancur. Kesultanan Mughal di India juga hancur. Kesultanan Perlak di Nusantara di Aceh hancur. Kesultanan Samudra Pasai juga hancur. Kesultanan Aceh Darussalam hancur. Kesultanan Demak hancur. Kesultanan Cirebon juga hancur. Kesultanan Banten hancur. Kesultanan Mataram hancur. Kesultanan Goa hancur. Kesultanan Ternate hancur. Kesultanan Tidore juga hancur, dan lain-lain, banyak sekali kesultanan hancur. Kalau seandainya para habaib itu sakti-sakti, seharusnya kesultanan-kesultanan ini tidak boleh hancur, begitulah. Maka kita harus berpikir waras, berakal yang sehat. Demikian wallahu ta'ala.